Candi Suku di Jawa Tengah ini cenderung mirip dengan peninggalan budaya Maya di Meksiko atau peninggalan budaya Inca di Peru. Nah, apakah memang ada ya kaitannya antara Candi Suku yang ada di Jawa Tengah Indonesia dengan candi yang ada di Amerika Tengah dan Selatan itu? Ayo ikuti penjelasannya di sini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya ajak Anda untuk mengenal Candi Suku yang ada di Jawa Tengah di Indonesia. Oke, Candi Suku ini ada yang mengatakan bahwa bentuknya itu dari struktur bangunannya mirip seperti piramida yang ada di Mesir, atau bisa dikatakan lebih condong ke gaya Amerika Selatan seperti peninggalan suku Maya di Meksiko dan juga suku Inca yang ada di Peru, Amerika Selatan. Nah guys, apakah memang benar candi ini mendapatkan pengaruh dari sana? Nah gini guys, Candi Suku sebenarnya ini memang gak ada kaitannya ya dengan peninggalan yang ada di Amerika Tengah dan Selatan itu. Nah, Candi Suku ini merupakan sebuah kompleks candi Hindu yang dibangun sekitar akhir ini ya guys ya, akhir Majapahit ya, atau sekitar abad ke-15. Nah, situs Candi Suku ini dilaporkan pertama kali ke ini ya, ke pemerintahan Britania Raya di Tanah Jawa pada tahun 1815 oleh Johnson. Ini seorang residen Surakarta ya. Nah kala itu dia ditugasi sama Raffles untuk mengumpulkan data yang akan dibuat untuk menulis bukunya, yaitu History of Java. Nah guys, di Candi Suku ini ada seorang tokoh yang namanya Ranini ya. Ranini itu siapa? Ranini adalah seorang tokoh yang dia merupakan perwujudan dari ini ya, dari Dewi Uma dalam bentuk raksasa yang bertaring. Nah dia merupakan Ranini dengan raksasa atau hantu-hantu yang lainnya. Ada kepala, ada tangan. Nah ini merupakan pasukan dari Ranini dan dia ingin diruat oleh Sadewa atau Sudamala karena dia ingin dirubah dirinya menjadi bidadari lagi gitu ya, atau dewi lagi guys. Nah ini yang ada dilukiskan ya dalam relief yang ada di Candi Suku guys. Nah guys, di sini juga kita bisa melihat ada tokoh yang lainnya, yaitu Garuda ya, dalam kisah Garuda. Nah Garuda ini merupakan tokoh yang membebaskan ibunya Winata dari kekuasaan saudaranya ya, saudara perempuannya juga gitu ya, yang memperbudaknya bersama dengan para ular yang juga memperbudaknya, dan dia harus membuat ini ya perjanjian yang bisa dikatakan cukup mahal ya, yaitu dengan menyerahkan tirta amerta atau air kehidupan supaya ini ya diberikan kepada para ular itu. Nah gitu guys. Kemudian Garuda ini berhasil mencari tirta amerta atau air kehidupan gitu ya guys ya, dan dia memang diberi tugas untuk membawa tirta amerta itu, kemudian dia serahkan kepada para ular itu. Tapi memang para ular itu tidak berhasil ya, karena dari tempat yang ini ya, tempatnya air kehidupan itu memang ditutup rapat ya. Pokoknya yang jelas ini ya guys ya, Dewi Winata atau Ibu Garuda ini berhasil diselamatkan dari perbudakan. Begitu juga dengan tirta amerta yang kemudian diserahkan kembali pada para dewa. Nah di sini juga ada tokoh Semar ya. Nah tokoh Semar ini merupakan tokoh yang bisa dikatakan muncul pada ini ya, akhir-akhir Majapahit ya, karena bisa dikatakan
Candi Suku ini dibangun pada masa akhir Majapahit ya. Dan ini bisa dilihat dari bentuknya yang bergaya khas dengan ini ya, dengan candi-candi yang sejaman dengan masa akhir Majapahit yang bentuknya itu pundan berundak, yang semakin tinggi atau semakin ke belakang itu semakin dianggap suci. Dan bentuk dari candi ini bisa dikatakan cukup kasar karena mungkin dibangunnya itu buru-buru karena waktu itu maksudnya ini bisa dikatakan tidak memungkinkan untuk membuat candi dalam bentuk yang spektakuler karena faktor politik ya, karena waktu itu Kerajaan Majapahit sudah diambang kehancuran. Dan ini bisa dilihat ya bentuk garudanya, kemudian ada ularnya yang dipegang sama ini di tangannya Garuda, terus kemudian ini ada dua rapala ya. Ini merupakan tokoh penggambaran yang ada di Candi Suku yang bentuknya kasar, dan juga ada simbol dari kelahiran ya di situ. Nah, ini dia guys, merupakan Candi Suku yang berada di Jawa Tengah yang sebenarnya sih ini ya tidak hanya di Candi Suku saja ya, tapi juga di Candi Ceto dan juga candi-candi yang lainnya yang berada di lereng gunung ya, yang merupakan basis atau mungkin sisa terakhir dari para penganut Hindu pada masa akhir Majapahit yang kalau menurut saya sih lebih cenderung ke aliran agama yang asli gitu ya, atau mungkin kepercayaan asli. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.